Kita di sini akan mengerjakan soal persamaan linear. Di sini kita memiliki soal 5T dy per dt plus 5y sama dengan T pangkat 2 sin 5T. T itu sama dengan 0 di sini. Nah, langkah pertama itu kita bagi soal persamaannya ini dengan 5T. Nanti akan menghasilkan, setelah kita bagi dengan 5T akan menghasilkan ini dy per dt plus 1ty sama dengan T per 5 sin 5T. Nah, setelah itu kita dapat menganalisa di sini bahwa diketahui P itu sama dengan 1T dan Q itu sama dengan T5. Kita bisa tulis di sini diketahui P1 P sama dengan 1 per T dan Q sama dengan T per 5 sin 5T. Nah, setelah itu kita tulis persamaan linearnya. Persamaan linearnya itu adalah mu T sama dengan E integral 1 per T dt sama dengan E pangkat ln T sama dengan T. Kita bisa tuliskan di sini. Ini dia rumusnya, ini dia persamaannya. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Kita masukkan, akan tertulis T sama dengan dy per dt plus y sama dengan T kuadrat per 5 sin 5T. Atau bisa kita tulis karena turunannya dy per dt sama dengan d per dt dan ty sama dengan T kuadrat per 5 sin 5T. Nah, setelah itu kita integralkan kedua sisi ini. Kita integralkan kedua sisi yang ini. Kita integralkan. Integral dari d per dt ty sama dengan ty dan kita tulis di sini integral T kuadrat per 5 sin 5T dt plus y. Integral dari ini kita bisa tuliskan yaitu 1/5 integral T. Integral T kuadrat sin 5T dt per c. Kita bisa tuliskan di sini, ini adalah hasil integral dari yang di atas. Nah, di persamaan ini kita mengetahui bahwa U itu sama dengan T kuadrat dan DU itu sama dengan 2T. Lalu 2T dt dan dV sama dengan sin 5T dan V sama dengan min 1 per 5T. Nanti kita bisa tuliskan di sini. Kenapa DU bisa 2T per dt? Karena U turunannya itu akan menghasilkan DU per 2T. Sama juga dengan dV. Ini akan menghasilkan turunan seperti ini. Selesai itu kita gunakan rumus. Rumusnya itu integral U du sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, kita bisa tuliskan di sini rumusnya. Nah, seperti yang saya bacakan tadi, ini rumusnya. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Setelah kita masukkan akan jadi seperti ini. Integral T kuadrat sin 5T dt sama dengan min T kuadrat per 5 cos 5T min integral min 1 per 5 cos 5T 2T dt. Nah, setelah itu ini karena konstanta kita bisa keluarkan dan ini juga kita bisa keluarkan, lalu kita tuliskan di sini T sin 5T dt. Ini saja yang keluar karena konstanta dan ini akan menghasilkan plus 2 per 5. Nah, setelah itu yang ini pangkat T2 itu kita turunkan menjadi T, diintegralkan. Baru karena DU itu 2T dt. Nah, setelah kita pangkat T2 itu diturunkan menjadi T, kita akan mendapatkan diketahuinya seperti ini. U sama dengan T dan DU-nya itu sama dengan dt. Dan begitu juga dV-nya. Setelah itu maka
Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Kita masukkan nilai yang ini, akan tertulis di sini. Maka ini setelah kita masukkan nilainya, integral T cos 5T dt sama dengan T per 5 sin 5T min integral 1 per 5 sin 5T dt. Nah ini karena setengah 1 per 5-nya konstanta, kita bisa pindahin ke kiri. Akan menjadi seperti ini. Nah ini 1 per 5-nya dikeluarin ke kiri. Jadi min 1 per 5 integral. Dan untuk integral sin 5T dt-nya itu sama dengan min 1 per 5 cos 5 dt. Kita bisa tuliskan di sini. Kenapa seperti itu? Karena turunannya yang ini akan menghasilkan seperti ini. Oke, sampai di sini paham? Setelah itu kita masukkan nilainya. Kita ganti sin 5T per dt ini dengan ini. Dengan min 1 per 5 cos 5T dt. Nah ini setelah kita masukkan nilainya, ini kan sama saja, cuma sin 5T dt-nya itu digantikan dengan ini saja. Setelah persamaan ini kita bisa turunkan lagi jadi seperti ini. Karena min 1 per 5 ini bisa dikeluarkan jadi plus 1 per 25. Nah setelah itu kita masukkan kembali ke langkah utama. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan seperti ini. Setelah masuk kembali ke langkah utama, kita bisa tuliskan seperti ini. Setelah kita tuliskan seperti ini, bisa menjadi seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini kita lihat ada dalam kurung, berarti 2 per 5 ini dikali T per 5, jadi menghasilkan 2T per 25. Dan 1 per 25 ini dikali dengan 2 per 5 akan menghasilkan 2 per 125. Nah setelah itu integral yang dibutuhkan itu adalah 1 per 5 dari hasil di atas. Maka kita bisa kalikan dia dengan 1 per 5. Dan akan menghasilkan seperti ini. Setelah dikali 1 per 5, bawahnya ada 5 kali 5 sama dengan 25. Dan 25 kali 5 125. Dan 125 kali 5 sama dengan 625. Nah jadi dari D per dt TY yang tadi di atas sama dengan integral di atas diperoleh seperti ini. TY ini persamaan yang di atas tadi yang sudah kita kerjakan, yang ini akan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah setelah itu kita bagi kedua ruas ini dengan T, yang dimana T-nya ini tidak atau sama dengan 0. Jadi kita di sini bisa tuliskan YT sama dengan min T per 25 cos 5T plus 25 plus 2 per 125 sin 5T plus 2 per 625 cos 5T per T plus C per T. Kita bisa tuliskan langsung saja di sini agar tidak bingung. Nah, setelah kita masukkan T-nya itu, inilah hasil akhirnya. Setelah itu kita lanjut ke tahap validasinya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan diferensial order 1 menggunakan metode linear. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan jawaban dari soal yang kita kerjakan. Nah, kita sekarang akan memvalidasi apakah jawaban yang kita kerjakan, yang kita dapatkan itu benar atau tidak. Dengan cara kita menggunakan script Python untuk mengetahui atau mengecek jawaban tersebut. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Tony sebagai tools untuk pengaplikasian script Python tersebut. Karena di sini kita bisa menggunakan, menulis dan mengaplikasikan script Python dengan mudah. Di sini saya sudah menyiapkan 2 script.
Script yang pertama itu analitik, script yang kedua itu numerik. Nah, di sini saya berharap ketika saya menjalankan kedua script ini, maka kita mendapatkan kedua grafik hasil kurva dengan titik koordinat dan gambar yang sama, maka sudah bisa dipastikan jawaban kita itu benar. Begitu. Sebelumnya kita masuk dulu ke script yang pertama, yaitu script analitik, metode linear menggunakan analitik. Nah, di script analitik ini kita memasukkan jawaban untuk kita mengecek bagaimana sih kurva yang kita dapatkan dari jawabannya gitu. Sebelumnya saya bagi dulu layarnya agar kita bisa mengetahui jawaban yang kita dapatkan tadi. Jawabannya kita dapatkan yang ini, Y dalam kurung T sama dengan min T per 25 cos 5T ditambah 2 per 125 sin 5T ditambah 2 per 625 cos dikali cos 5T per T ditambah C per T. Nah, itu jawabannya. Nah, ini lanjut, ini import NumPy as NP, NumPy number pattern yang digunakan sebagai operasian matematika, tapi matematika dasar sebagai array, matriks dan lain-lain, jumlahan perkalian begitu. Terus ini import matplotlib. Nah, ini digunakan sebagai membuat grafik hasil atau menggambar gitu. Maka kita menggunakan library ini. Lanjut. Nah, ini merupakan fungsi Python yang dimana saya menggunakan nama variabel y underscore analytics sebagai fungsinya dengan dua parameter t terhadap c. Itu. Nah, di sini kita memasukkan jawabannya. Nih, min t per 25. Nah, bintang di sini merupakan artinya perkalian, jadinya min t per 25 dikali np.cos ini artinya cos dikali cos 5 dikali t ditambah dalam kurung 2 per 125 dikali np.sin ini artinya sin dikali sin dalam kurung 5 kali t ditambah dalam kurung 2 per 625 dikali np.cos dalam kurung 5 kali t per t ditambah c per t. Nah, jadinya sama ya teman-teman. Nah, pada line ke-8, nah ini merupakan jarak dari gambar kurva kita nanti, yang dimana jaraknya itu dari 0,1 sampai 10 dengan banyak titiknya, yaitu 500 titik teman-teman. Lanjut, pada line ke-10 yaitu C sama dengan 0 ya, saya menggunakan kondisi C yang berarti 0. Terus ini Y pada saat T sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, ini merupakan kondisi awal Y, yaitu sama dengan 0. Y sama nah, di sini kita memanggil fungsi yang di atas, terus kita masukkan deh ke sini. Y sama dengan Y underscore analitik, yang dimana ini dia, kita masukkan deh ke sini. Terus yang ini juga kita masukkan, begitu teman-teman. Pada line ke-14 ini digunakan untuk menggambar grafik kurva kita dengan mengambil data dari T yang ini jarak gambarannya dan Y dan ini yang mana Y sama dengan Y underscore analitik dalam kurung T, C begitu. Nah, ini yang merupakan warna dari kurva kita, yang dimana saya menggunakan warna biru dengan gambar putus-putus gitu, garisnya putus-putus teman-teman, makanya saya menambahkan seperti ini begitu dia. Nah, ini PLTX label, jadinya saya menggunakan sumbu X dengan lambang T dan sumbu Y dengan lambang Y pada Y terhadap T. Dan judulnya pada kurva kita nanti saya menggunakan judul solusi analitik persamaan diferensial. Bentar, ORD1. Nah, ini plt.grade. Nah, ini digunakan untuk menggambar garis kotak-kotak pada grafik hasil kita nanti, agar lebih memudahkan kita membaca grafiknya gitu. Dan line terakhir plt.show. Nah, ini digunakan untuk menampilkan kurva kita ke layar teman-teman. Jika tidak ada script ini,
Jadi kurva kita itu tidak bisa ditampilkan, walaupun bisa dijalankan tapi dia tidak bisa ditampilkan ke layar teman-teman, begitu. Kita running. Nah, bisa dilihat gambar kurvanya seperti ini, dan ini warna kurvanya warna biru dengan garis putus-putus teman-teman. Pada titik 0,0 sampai terus titik 10 teman-teman, bisa dilihat dari titik 0 sampai titik 10 pada sumbu T dan sumbu Y terhadap T dari titik 0,0 dengan judulnya solusi analitik persamaan diferensial order 1. Oke, kita kunci dulu kurva yang kita dapatkan agar kita bisa membandingkan pada kurva yang kedua teman-teman. Kita close, kita lanjut ke script kedua. Nah, script kedua ini yaitu metode linear menggunakan solusi numerik, yang dimana solusi numerik ini kita mengecek atau memvalidasi soal kita dengan memasukkan soalnya juga teman-teman, yang dimana soalnya yaitu ini dia 5T dy per dt ditambah 5y sama dengan T kuadrat sin 5T. Nah, tapi kita masukkan yang ini teman-teman, dy per dt ditambah 1 per ty sama dengan T per 5 sin 5T. Kita lanjut ke sini ya. Nah, ini sudah saya jelaskan teman-teman. Nah, pada line ketiga ini sudah saya jelaskan juga, dan line keempat CP ini artinya Science Python. Nah, ini sama dengan line kedua untuk operasi matematika, akan tetapi pada line keempat ini digunakan untuk operasi matematika tingkat lanjut, yang dimana seperti diferensial, turunan, integral, dan di sini kita menggunakannya pada diferensial teman-teman, begitu. Terus lanjut, nah ini sebagai fungsi dan nama variabelnya saya menggunakan OD1 sama seperti yang tadi teman-teman penjelasannya. Nah, di sini saya memasukkan soalnya teman-teman, dan di script sebelumnya saya memasukkan jawaban, di sini kita memasukkan soalnya teman-teman. Bisa dilihat T per 5 dikali NP kali sin 5 dikali T dikurangi 1 per T dikali Y. Dari manakah kita mendapatkan ini? Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, T per 5 dikali sin 5T dan 1 per T dikali Y ini, dia ini kan penjumlahan. Maka kita bawa dia ke sebelah kanan teman-teman, maka di sini menjadi pengurangan agar dy per dt ini dia sendirian di sebelah kiri, agar kita bisa memasukkannya ke script ini teman-teman. Maka dia seperti ini jadinya teman-teman. Lanjut sama seperti script pertama, terus ini kondisi awalnya yaitu 0 sama seperti pertama. Kenapa saya menyamakan kondisi awal dan jaraknya, yaitu agar kita bisa memvalidasinya dengan lebih akurat gitu teman-teman. Nah, ini sama semua, dan oh ya, di sini saya menggunakan warna merah untuk sebagai gambar dari kurvanya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan garis putus-putus, jadinya gambar kurvanya tuh garisnya menyatu teman-teman, gak ada putus-putus gitu. Kita lanjut ya, kita running. Nah, bisa dilihat teman-teman garisnya tidak putus-putus atau dia garisnya menyambung karena kita menghilangkan atau kita memperbaiki script yang tadi teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman, grafik kurva yang kedua ini sama persis dengan grafik kurva yang pertama dari titik koordinat dan gambarnya. Jadi sudah bisa dipastikan jawaban yang kita dapatkan itu benar teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang keliru atau ada yang salah atau ada kesalahpahaman. Apabila ada yang kurang dipahami atau ada soal yang ingin dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, bye bye, see you in the next time.